Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa mahasiswa-mahasiswa Universitas Jambi yang berbahagia. Perkenalkan, saya Berarti Setia di SPTMPD yang insya Allah akan menjadi dosen saudara-saudara semua pada mata kuliah teori organisasi. Semoga kita dapat bersama dengan baik dan hasil dari perkuliahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi. Untuk saat ini, topik yang kita bahas adalah mengenai konsep dasar dari teori organisasi. Organisasi memiliki berbagai macam pengertian atau definisi. Beberapa tokoh merumuskan definisi daripada organisasi. Kita akan ambil beberapa contoh definisinya. Yang pertama adalah dari Barnard pada tahun 1964 yang memaparkan bahwasanya organisasi adalah kumpulan individu sebagai suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bisa juga sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Ada juga pendapat dari Stephen Robin di tahun 1994 yang menyatakan bahwasanya organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, tersusun atas dua orang atau lebih, berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sementara Gibson dan Donnelly tahun 1996 menyatakan bahwasanya organisasi adalah institusi yang memberi nafas pada kehidupan struktur organisasi yang memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama, di mana organisasi adalah suatu yang abstrak, sulit dilihat, tapi bisa kita rasakan eksistensinya. Kemudian organisasi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah kumpulan orang, yang kedua adalah kerjasama melalui proses pembagian kerja, dan yang ketiga adalah tujuan organisasi. Kita juga dapat merumuskan pengertian sederhana dari organisasi, yaitu sebagai suatu sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian sederhana ini dapat ditemukan adanya berbagai faktor dalam organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Sehingga berbagai faktor tersebut saling terkait, sehingga dalam pengertian organisasi digunakan sebutan sistem, yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangan dari teori organisasi. Secara umum, teori organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, dan yang ketiga adalah teori modern. Kita akan membahas satu persatu berbagai teori organisasi tersebut. Baik, kita akan bahas mengenai teori organisasi klasik.
Teori organisasi klasik dikatakan sebagai teori tradisional atau teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Sehingga definisi organisasi menurut teori klasik yaitu organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Kemudian teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja, teori neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan juga manajemen bottom up. Dan yang terakhir adalah teori organisasi modern, di mana teori modern ini sering disebut sebagai teori analisa sistem atau teori terbuka, yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, di mana organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survive atau bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat tipe-tipe organisasi, di mana tipe-tipe organisasi dapat dibagi menjadi organisasi formal dan juga organisasi informal. Selain itu, tipe organisasi juga dapat dibagi menjadi organisasi primer dan juga organisasi sekunder. Kita akan lihat dulu tipe organisasi berdasarkan organisasi formal dan juga organisasi informal, di mana ada perbedaan antara organisasi formal dan juga informal. Kalau organisasi formal itu dia sifatnya adalah terstruktur, kemudian kaku, dan terumuskan tujuannya, serta cenderung tahan lama. Sementara organisasi informal dia bersifat lepas, fleksibel, tidak terumuskan tujuannya, dan biasanya bersifat spontan. Sementara tipe organisasi berdasarkan primer dan sekunder itu juga ada perbedaan antara primer dan sekunder. Organisasi primer itu sifatnya adalah pribadi, emosional, dan juga keterlibatan lengkap. Sementara organisasi sekunder sifatnya adalah intelektual, rasional, kontraktual, dan juga parsial. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana klasifikasi organisasi berdasarkan sasaran pokok, di mana sejauh ini ada 6 macam organisasi yang dibedakan berdasarkan sasaran pokoknya. Yang pertama adalah organisasi pelayanan yang sifatnya melayani, ya. Misalnya organisasi di bidang pendidikan itu melayani masyarakat atau murid atau orang tua ya dalam bidang pendidikan seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Ada juga organisasi kesehatan yang melayani kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ada juga organisasi di bidang transportasi ya, melayani masyarakat di bidang
perhubungan ya. Itu organisasi pelayanan. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Ini sesuai dengan namanya, sifatnya dia ekonomi atau mencari keuntungan. Misalnya organisasi perusahaan-perusahaan ya atau badan usaha, dia bekerja untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi keagamaan. Dia sebagai wadah keagamaan dalam masyarakat. Misalnya MUI untuk umat Islam, kemudian Walubi untuk umat Buddha, Parsada Hindu Dharma untuk umat Hindu, atau juga untuk gereja Katolik ya, untuk umat Katolik dan sebagainya. Kemudian ada juga organisasi perlindungan, dia sifatnya melindungi ya atau protektif. Misalnya saja kepolisian, tentara, atau organisasi pelindungan cagar alam atau lingkungan ya, yang melindungi lingkungan ya. Kemudian organisasi pemerintah atau government organization. Ini adalah organisasi yang sifatnya resmi dari pemerintah ya, misalnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, atau pemerintah pusat. Itu termasuk dalam organisasi pemerintahan. Dan yang keenam adalah organisasi sosial yang sifatnya non-profit. Dia bekerja di bidang sosial, ya. Dia tidak mengharapkan keuntungan. Misalnya LSM-LSM atau panti asuhan atau misalnya panti jompo, itu adalah organisasi sosial. Baik, untuk topik kali ini sudah selesai. Semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali lagi pada mata kuliah teori organisasi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai organisasi formal. Kita akan melihat pengertian daripada organisasi formal, di mana organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Organisasi formal memiliki bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Kemudian, organisasi formal juga harus memiliki tujuan atau sasaran, karena hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi formal adalah dengan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam menjalankan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran dari satuan kerja. Organisasi formal memiliki 3 unsur pokok.
Yang pertama adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi yang ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi yang telah dibuat. Kemudian adalah kelompok orang dari level atas atau pimpinan sampai ke level bawah atau staf atau bawahan. Dan yang ketiga adalah kerjasama dalam mencapai tujuan. Biasanya ditunjukkan dalam visi, misi, dan tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut. Kemudian, organisasi formal memiliki 4 tiang dasar. Yang pertama adalah pembagian kerja yang jelas. Siapa bagian apa pekerjaannya, atau job description. Kemudian yang kedua adalah proses skalar dan fungsional. Jadi ada yang secara hierarki atau struktural dan juga secara fungsional atau horizontal. Itu tergantung dari fungsi masing-masing orang di dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Dan yang keempat adalah rentang kendali atau pengawasan. Organisasi formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan di antara jabatan-jabatan. Yang kedua, tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas. Yang ketiga, kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Yang keempat, garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Yang kelima, regulasi bersifat umum dan tegas yang ditetapkan secara formal. Yang keenam, prosedur organisasi bersifat formal dan impersonal. Yang ketujuh, prosedur dibuat untuk menerapkan sistem kedisiplinan. Yang kedelapan, anggota harus memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi. Kesembilan, anggota dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Dan yang terakhir, perpindahan atau kenaikan jabatan berdasarkan prestasi kerja. Sekarang kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi formal. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Yang keempat adalah ukuran organisasi. Dan yang kelima adalah anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Baik, itu tadi topik yang telah kita bahas pada perkuliahan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi, dan pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai
baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Organisasi informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lepas, kemudian fleksibel, artinya dia tidak terikat oleh aturan maupun struktur tertentu. Kemudian tidak terumuskan visi, misi, tujuan, dan program kegiatannya. Lalu bersifat spontan. Organisasi informal biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh berbagai hal. Misalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bersosialisasi dengan orang-orang luar, terutama yang ada di sekitarnya. Kemudian juga dapat menjadi tempat untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersalurkan dalam organisasi yang formal. Struktur organisasi informal terbentuk dari jalinan berbagai hubungan sosial di kalangan anggota dan antara anggota dengan orang-orang di sekitarnya. Struktur itu diwakili oleh anggota dan hubungan diwakili oleh berbagai hubungan informal yang mengikat mereka baik secara fisik, emosional maupun transaksional. Hubungan informal yang terbentuk berdampak pada hubungan formal organisasi, di mana hubungan tersebut meliputi hubungan komunikasi, hubungan konsultasi, dan hubungan saling percaya. Organisasi informal memiliki peranan dalam mendukung organisasi formal. Misalnya dalam mendukung jalannya operasional organisasi. Kemudian bisa juga untuk membantu merumuskan solusi penyelesaian masalah di dalam organisasi. Sementara manfaat organisasi informal dalam menunjang organisasi formal antara lain adalah kesadaran akan potensi organisasi formal. Kemudian bagaimana arahan pimpinan dapat dimengerti dan dipahami oleh bawahan-bawahannya. Kemudian adalah untuk membangun iklim organisasi yang sehat. Organisasi informal juga dapat membentuk kelompok-kelompok informal dalam suatu organisasi formal. Di antaranya dapat membentuk yang namanya friendship group atau kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan karakteristik anggota kelompoknya. Misalnya berusia yang relatif sama, hobi yang sama, agama yang sama, ataupun paham politik yang sama. Bisa juga terbentuk berdasarkan interest group, yaitu atas dasar kepentingan yang sama antara anggota kelompok atau tujuan yang ingin dicapai bersama. Organisasi bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika pemimpin mampu memanfaatkan peranan organisasi informal, maka akan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Di sisi lain, akan membahayakan keberadaan organisasi formal, misalnya ada pemberontakan ataupun kong-kalingkong di belakang. Baik, topik kita pada sesi perkuliahan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali berjumpa pada perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi, dan topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi. Telah disampaikan sebelumnya bahwa organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, tentu saja harus ada pembagian kerja serta kerjasama antara orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Setiap organisasi yang hendak dibentuk, terutama organisasi formal, tentu harus mempunyai cara pandang untuk menentukan bagaimana organisasi bergerak. Kemudian cara pandang tersebut dirumuskan menjadi strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itulah, setiap organisasi harus bisa merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Ketika mendirikan sebuah organisasi, maka para pendiri biasanya akan menggagas impian atau tujuan yang ingin dicapai. Selain tujuan utama, biasanya mereka memiliki gagasan mengenai target-target jangka pendek dan target jangka panjang. Untuk mewujudkan semua itu, perlu ada gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi dan misi harus dituangkan dalam bentuk tulisan supaya seluruh pihak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Visi dan misi akan selalu memberi petunjuk kepada organisasi arah mana yang harus ditempuh. Karena itu, jalannya organisasi akan lebih pasti. Dengan visi misi yang baik, organisasi juga diberi kekuatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus, sehingga rangkaian kegiatan yang dilakukannya berakumulasi pada hasil yang signifikan. Visi misi yang baik memberikan batasan-batasan pembuatan kebijakan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat ditempuh oleh para pemimpin organisasi. Dengan demikian, kesalahan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi akan jauh berkurang. Visi misi yang baik akan memberikan makna terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi. Sebagaimana kita ketahui, manusia yang menggerakkan organisasi pada dasarnya bukanlah mesin. Mereka dapat bekerja sepenuh hati jika memahami apa makna tindakan-tindakan itu bagi organisasi dan bagi keyakinan-keyakinan mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pernyataan dan perumusan visi dan misi yang baik, yaitu visi dan misi yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah memberikan makna terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua, memberikan tantangan jika dikembangkan bagi setiap individu untuk berprestasi. Yang ketiga, selalu menjadi inspirasi untuk lahirnya ide-ide baru, temuan-temuan baru, dan hal-hal kreatif lainnya. Dan yang keempat, menghadirkan suasana organisasi yang kondusif untuk hadirnya semangat hidup dan kegairahan berorganisasi. Suasana seperti ini akan mendorong warga organisasi menjadi lebih produktif tanpa harus merasakan adanya tekanan. Sekarang kita akan bahas mengenai visi.
Visi berasal dari bahasa Inggris yaitu vision, artinya melihat atau menghayalkan. Kaitannya dengan organisasi, visi adalah suatu cara pandang sebuah organisasi terhadap harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi adalah tindakan, kekuatan, kecakapan, atau kemampuan melihat dan memahami untuk berimajinasi dalam mempersiapkan masa depan. Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi adalah rangkaian kata di mana di dalamnya menunjukkan suatu cita-cita, impian, atau tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi umumnya memiliki visi atau tujuan di masa depan yang merupakan buah pikiran para pendiri organisasi tersebut. Secara ringkas, makna visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi adalah cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, pengertian visi adalah suatu gagasan yang dibuat secara tertulis tentang cita-cita atau tujuan utama para pendiri suatu organisasi. Dan yang ketiga, visi dibuat dalam bentuk tulisan singkat, jelas, dan fokus yang menjelaskan arah suatu organisasi. Sementara manfaat dari visi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi media untuk menjembatani kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Yang kedua, meningkatkan standar kerja yang lebih baik. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi. Dan yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab dan etos kerja anggota organisasi. Pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Oleh karena itu, dalam menentukan visi tersebut, suatu organisasi harus memperhatikan perkembangan dan tantangan di masa depan. Visi yang baik adalah visi yang dapat diketahui, dipahami, dan dihayati oleh seluruh stakeholder organisasi. Karena itu, visi harus dinyatakan dalam bentuk tertulis, kemudian disosialisasikan kepada semua stakeholder organisasi. Visi yang hanya diketahui dan dipahami oleh para pemimpin, sekalipun dinyatakan dalam rumusan yang baik, tanpa disebarluaskan kepada semua yang berkepentingan, adalah visi yang buruk. Keberadaan visi bagi organisasi mutlak perlu, karena dengan visi, organisasi dapat merencanakan keadaan di masa datang. Telah terbukti dalam kenyataan bahwa organisasi-organisasi yang sukses memiliki visi yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya di masa depan, serta selalu berusaha dengan sekuat tenaga agar visi yang telah dibuat tidak sekedar menjadi slogan belaka, namun menjadi suatu petunjuk yang mengarahkan langkah organisasi untuk mencapai apa yang telah dirumuskan dalam visinya. Visi yang telah dirumuskan dengan baik kemudian dijabarkan lagi menjadi misi organisasi yang dijadikan acuan dalam penyusunan program organisasi. Sekarang kita akan bahas mengenai misi dari suatu organisasi. Secara umum, pengertian misi adalah segala sesuatu, baik itu berupa strategi atau tindakan, yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi.
Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi di mana penulisannya dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya. Secara ringkas, makna misi adalah sebagai berikut. Yang pertama, misi adalah semua penjabaran dari visi suatu organisasi. Yang kedua, misi adalah strategi, tindakan, atau berbagai tahapan yang harus dilakukan suatu organisasi untuk merealisasikan visi. Dan yang ketiga, misi adalah berbagai tahapan yang dilakukan untuk merangsang terjadinya pencapaian visi suatu organisasi. Misi dibuat untuk memberikan arah sekaligus batasan-batasan dalam proses pencapaian tujuan. Manfaat adanya misi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dasar sebuah organisasi. Yang kedua, menciptakan kondisi organisasi yang sehat seperti pada umumnya. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam membuat rencana bisnis. Yang keempat, membantu individu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kelima, memacu organisasi untuk berinovasi untuk menghadapi persaingan. Yang keenam, membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visi organisasi. Dan yang ketujuh, memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar organisasi sehingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi. Sekarang kita akan masuk pembahasan mengenai tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan salah satu hal terpenting yang dituju dalam proses perencanaan. Tujuan organisasi atau juga disebut sasaran atau target adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Definisi tujuan berbeda dengan visi dan misi. Pernyataan tujuan menguraikan dengan tepat apa tingkat kinerja yang harus dicapai dalam domain yang dipilih dan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh siapa untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan tersebut semestinya nyata dapat diraih. Artinya, pernyataan tujuan merupakan pernyataan operasional yang memungkinkan akan dapat dijalankan. Tujuan yang ditetapkan pada suatu organisasi harus didasarkan rasa keadilan di dalam organisasi tersebut. Penetapan tujuan berpengaruh terhadap sikap anggota organisasi terhadap pekerjaan yang berikutnya dapat memberikan yang berarti bagi pencapaian dan efektivitas organisasi. Namun demikian, bila tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi mengabaikan dasar keadilan, maka dapat mengakibatkan efek negatif bagi organisasi tersebut. Tujuan yang ditetapkan tanpa berbasis pada perilaku yang seksama, sensitivitas, menghormati, konsisten, bebas dari kepentingan diri, jujur, dan etika menyebabkan rendahnya tingkat komitmen, prestasi kerja, kepuasan kerja, dan kerjasama antara anggota organisasi. Baik, topik kita mengenai visi, misi, dan tujuan organisasi telah selesai.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita dalam mata kuliah teori organisasi, dan topik kita kali ini adalah mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam menjalankan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran dari satuan kerja. Pada dasarnya, struktur suatu organisasi dengan organisasi yang lain selalu berbeda, dikarenakan berbedanya tujuan dan fungsi berdirinya suatu organisasi tersebut. Tujuan dibuatnya struktur dalam sebuah organisasi adalah untuk mengenali bagaimana struktur susunan suatu organisasi tersebut dengan lebih detail dan terperinci. Rancangan dari suatu organisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu desain organisasi. Perancangan struktur organisasi adalah perancangan struktur yang digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi, dengan menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi, di mana dalam melaksanakan perancangan struktur organisasi dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Perancangan struktur organisasi digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Faktor-faktor utama yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi antara lain: yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya; yang kedua, lingkungan yang melingkupinya; yang ketiga, teknologi yang digunakan; yang keempat, ukuran organisasi; dan yang kelima, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi rancangan organisasi yang akan dibuat, sehingga perlu dirancang dan dibentuk struktur organisasi yang tepat yang sesuai dengan kondisi organisasi itu sendiri. Setidaknya ada 5 bentuk rancangan struktur organisasi yang bisa dibuat. Yang pertama adalah struktur sederhana. Struktur ini biasanya terdapat pada organisasi dengan sedikit anggota sehingga tidak membutuhkan suatu rancangan yang rumit. Dengan sedikitnya anggota organisasi, maka pembagian tugas cukup sederhana dengan struktur yang hubungan yang bersifat langsung. Kelebihannya adalah pola hubungan menjadi lebih fleksibel dan cepat. Biaya yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol biasanya relatif sangat kecil. Kekurangannya adalah aplikasinya sangat terbatas, sehingga ketika berurusan dengan urusan organisasi yang lebih besar dan aktivitasnya lebih bervariasi,
Biasanya struktur sederhana kehilangan keefektivitasnya dan harus dicari desain yang lebih sesuai. Yang kedua adalah struktur fungsional. Struktur ini merupakan pemecah aktivitas-aktivitas organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Pengelola harus membagi-bagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur dengan fungsi-fungsi yang lain. Kelebihannya adalah menghindari duplikasi. Jika dibandingkan dengan multidivisional, lebih menghemat sumber daya. Artinya organisasi terdapat dua fungsi yang ganda. Kelemahannya adalah pada beban yang harus ditanggung oleh pucuk pimpinan, karena pimpinan yang mengetahui kondisi keseluruhan organisasi. Yang ketiga adalah struktur multidivisional. Struktur ini terdiri dari divisi-divisi operasi, masing-masing mewakili pusat bisnis atau pusat laba yang terpisah, di mana pimpinan atas perusahaan mendelegasikan tanggung jawab operasional setiap hari dan strategi unit bisnis kepada manajer divisi. Tujuannya adalah untuk memberikan kebebasan kepada masing-masing divisi, sehingga struktur multidivisional mampu menjawab kekurangan pada struktur fungsional. Kelebihannya adalah level pucuk pimpinan dapat lebih berkonsentrasi pada aspek strategis. Sebagian masalah operasional sudah ditanggung oleh divisi. Hal ini membantu proses kaderisasi, karena pada dasarnya setiap divisi memimpin organisasi yang kecil. Kelemahannya adalah pimpinan yang turun sendiri untuk mengendalikan organisasi hingga ke level operasional. Karena bila organisasi semakin besar, maka aktivitas kegiatan operasional semakin kompleks, sehingga kendalanya adalah pimpinan kehabisan waktu untuk mengkoordinir atau membuat rencana jangka panjang organisasi karena telah tersita dengan pengelolaan kegiatan operasional. Yang keempat adalah struktur matrik. Struktur matrik diciptakan dengan tujuan untuk menggabungkan kelebihan-kelebihan dari dua jenis desain, yaitu struktur fungsional dan struktur multidivisional. Kelebihannya dalam hal ini adalah menghindari ego fungsional, mengalokasikan tenaga spesialis secara efisien, lebih fleksibel daripada struktur multidivisional, memberi kebebasan lebih besar kepada anggota organisasi, dan juga menyeimbangkan antara efisiensi dan kecepatan. Kelemahannya adalah membingungkan, mendorong terjadinya perebutan kekuasaan, tekanan pada individu, beban untuk menyeimbangkan antara kepentingan fungsional dan juga proyek. Dan yang terakhir adalah struktur campuran. Struktur campuran atau hybrid merupakan gabungan dari dua atau lebih desain struktur organisasi yang berbeda dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari suatu unit tanpa mengubah desain secara keseluruhan. Struktur organisasi sangat diperlukan untuk menjelaskan dan menerangkan tata kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Di samping itu, struktur organisasi juga mempermudah bagi siapapun untuk mengetahui subjek-subjek yang diberi wewenang dan tugas-tugas yang dijalankan. Terdapat beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi struktur organisasi, antara lain yang pertama adalah spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja dalam struktur organisasi untuk mencapai tingkat efisien dalam menyelesaikan pekerjaan di suatu organisasi. Spesialisasi kerja ini artinya suatu pekerjaan dibagi secara khusus seperti dibagi menurut bidang keahlian personalnya, di mana dengan membagi orang-orang yang ada di suatu organisasi menurut keahliannya, maka pekerjaan tersebut akan diselesaikan dengan cepat karena dikerjakan oleh orang-orang yang membidanginya.
Contohnya, dalam suatu organisasi, pekerjaan dibagi dalam bidang seperti keuangan, dan orang yang ada di dalam bidang ini adalah orang-orang yang mengerti bagian keuangan. Jadi, setiap pekerjaan yang menyangkut dalam bidang keuangan akan dikerjakan di bidang ini, sehingga tugas akan terselesaikan dengan lebih cepat. Unsur yang kedua adalah standarisasi, yaitu penentuan dari suatu ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu atau hal. Standarisasi juga bisa sebagai proses pembuatan membentuk standar. Standar sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasa digunakan dan bersifat wajib. Untuk itu, standarisasi bisa dikatakan merupakan suatu proses dari sebuah pembentukan standar teknis yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktik, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga adalah koordinasi. Dalam menjalankan suatu pekerjaan, sangat diperlukan suatu koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga suatu pekerjaan dalam organisasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi di sini sangat penting karena setiap hal yang akan dilakukan sangat dibutuhkan suatu koordinasi agar kita mengetahui seperti sejauh mana pekerjaan sudah dilakukan atau solusi yang bagaimana yang tepat dalam pemecahan masalah. Tanpa adanya koordinasi, maka akan sangat rentan terjadinya ketidaksesuaian atau tujuan akan sulit tercapai. Misalnya, dalam suatu organisasi sedang terjadi suatu masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, ketua organisasi harus berkoordinasi dengan wakil dan yang lainnya untuk mencapai solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Unsur yang keempat adalah sentralisasi, yaitu di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik organisasi. Dengan adanya sentralisasi ini memungkinkan organisasi akan lebih cepat dalam mengambil suatu keputusan karena tanpa meminta masukan dari bawahan. Misalnya seperti manajer memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan pemasaran tanpa meminta pendapat dari bawahan yang lebih banyak tahu mengenai pemasaran pada perusahaan tersebut. Unsur yang terakhir adalah desentralisasi, di mana anggota tingkat bawah memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Unsur ini ada dalam setiap keputusan yang diambil lebih tepat. Sekarang kita akan membahas mengenai dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen, sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi pesertanya. Dimensi struktur organisasi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah formalisasi. Formalisasi mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan atau pekerjaan di dalam organisasi. Dengan demikian, semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan dan prosedur kerja. Formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian wewenang yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan luasnya terkendali. Dimensi yang kedua adalah sentralisasi.
Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat di mana kewenangan keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. Hubungan sentralisasi dengan desain adalah semakin tinggi spesialisasi kerja, maka akan semakin besar sentralisasi. Semakin sedikit kewenangan yang didelegasikan, maka semakin besar sentralisasi. Semakin besar departemen berdasarkan fungsi, semakin besar sentralisasi. Semakin luas rentang kendali, maka semakin besar sentralisasi. Dan dimensi yang ketiga adalah kompleksitas. Kompleksitas adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Kompleksitas juga mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Sekarang kita akan bahas mengenai pemodelan dari struktur organisasi. Terdapat beberapa model-model dalam struktur organisasi. Yang pertama, kita akan lihat model struktur organisasi mekanik atau mekanistik. Model struktur ini memiliki pola dengan departementalisasi yang sangat luas, tingkat formalisasi yang tinggi, bersifat sentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan jaringan informasi yang terbatas. Dari ciri tersebut kita bisa pastikan bahwa model ini sangat berorientasi pada aturan baku. Selain itu, dia juga menuntut hasil yang efisien dan pengerjaan tugas yang sesuai dengan standar. Lalu ada model organik yang memiliki ciri khas fleksibel dan mudah beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Model organisasi ini tidak menetapkan standar baku dalam pengerjaan kegiatannya, memiliki tim fungsional dan hierarki yang dapat melakukan lintas koordinasi, memiliki sifat desentralisasi dengan menyerahkan sistem pengambilan keputusan pada partisipasi anggotanya. Lalu ada model piramida, di mana model ini mencerminkan hierarki seperti piramida yang menunjukkan kepada siapa semua anggota melaporkan hasil pekerjaannya. Keuntungan dari model ini, spesialisasi pekerjaan ditempatkan pada departemen yang sama. Dengan begitu, pekerjaan dengan mudah dapat dikoordinasikan. Namun kelemahannya, dibutuhkan sumber daya yang relatif banyak untuk mengisi fungsi-fungsi dalam organisasi. Hal ini menyebabkan mahalnya biaya untuk pengadaannya. Untuk mengatasinya, biasanya dilakukan penggabungan model dengan pola matrik. Kemudian adalah model horizontal. Model horizontal banyak digunakan sebagai pelengkap dalam sebuah struktur organisasi. Desain ini memusatkan pada kolaborasi dan kinerja tim, sehingga kepemimpinan berada pada kemampuan karyawan dalam menghasilkan solusi yang inovatif. Sesuai dengan namanya, rantai komando dibuat secara mendatar atau horizontal dengan pengelompokan sumber daya secara fungsional. Sementara pada struktur organisasi formal, biasanya digunakan 3 model. Yang pertama adalah model tradisional, yang kedua adalah model hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah model hubungan sumber daya manusia. Baik, pembahasan kita untuk topik kali ini mengenai struktur organisasi sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP
Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi, di mana untuk topik kita kali ini adalah mengenai organisasi pendidikan. Kita akan melihat dulu bagaimana hakikat sebuah organisasi. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa organisasi merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada juga istilah pengorganisasian yang merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan. Fungsi kegiatan baru terjadi jika diisi oleh manusia sebagai sumber pelaksana. Sementara di dalam organisasi setidaknya terdapat hal-hal berikut. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah aturan bekerja yang kita kenal sebagai tata kerja atau SOP. Yang ketiga, norma-norma yang harus ditaati. Biasanya ini merupakan aturan tidak tertulis. Yang keempat, metode dan prosedur mengerjakan. Biasanya diterangkan melalui struktur organisasi. Yang kelima, orang yang menjalankan pekerjaan, artinya personilnya atau anggotanya dari level paling atas sampai level paling bawah. Kemudian yang keenam adalah kesatuan arah dan perintah. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, kontrol dan kerjasama. Yang kesembilan, hubungan sosial di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang kesepuluh, penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya. Biasanya ada metode reward and punishment. Sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan. Maksudnya, sekolah merupakan sosok dari sebuah organisasi pendidikan yang melaksanakan kegiatan dan merupakan tempat bergabung dan berkumpulnya orang-orang sebagai sumber daya manusia dalam satuan kerja yang masing-masing mempunyai hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi sekolah merupakan aktivitas yang dilakukan secara tertib dan teratur dalam struktur yang telah ditetapkan oleh mereka yang ada di dalamnya. Sementara pengorganisasian sekolah merupakan aktivitas orang-orang yang ada di sekolah dalam mengelompokkan, menyusun, dan mengatur berbagai macam pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan suatu sekolah sebagai sebuah organisasi. Sekolah sebagai sebuah organisasi di mana menjadi tempat untuk mengajar dan belajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran yang kita kenal dengan istilah KBM, kegiatan belajar mengajar. Siswa belajar sementara guru mengajar. Orang-orang yang melakukan kerjasama di sekolah antara lain adalah kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di satuan pendidikan atau sekolah tersebut. Lalu kelompok guru dan tenaga fungsional yang lain. Kemudian tenaga administrasi atau staf yang dikenal sebagai tenaga kependidikan. Lalu ada kelompok peserta didik atau siswa atau murid. Lalu kelompok orang tua atau wali murid. Hubungan kerjasama di sekolah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan kekuasaan, yaitu hubungan antara kepala sekolah dengan kelompok-kelompok yang dipimpin. Jadi kepala sekolah membawahi guru dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua adalah hubungan koordinasi, yaitu hubungan antar sesama guru, sesama staf,
dan sesama orang tua siswa. Sekolah merupakan tempat bergabung atau kumpulan orang-orang sebagai sumber daya manusia dalam satuan kerja masing-masing yang mempunyai hubungan atau terikat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan di Indonesia adalah sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara berjenjang, dapat dipelajari melalui berbagai sumber dan tingkat. Sekarang kita akan melihat bagaimana perilaku organisasi pada suatu organisasi pendidikan atau sekolah. Pendidikan merupakan organisasi yang memiliki struktur tertentu dan melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sementara penyelenggaraan persekolahan merupakan usaha yang terorganisasi dan memiliki berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Perilaku organisasi pendidikan merupakan sebuah fungsi antara tuntutan-tuntutan perangkat organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan individu dalam organisasi. Organisasi pendidikan memiliki hubungan dinamis dengan lingkungan eksternal karena sekolah adalah organisasi terbuka sehingga memiliki konsekuensi tambahan yang lebih kompleks daripada organisasi tertutup. Sekarang kita akan bahas mengenai budaya organisasi pendidikan. Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar dapat diterima oleh lingkungannya. Budaya organisasi merupakan alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya dan mengelola sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi beberapa masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Budaya organisasi pendidikan perlu dikembangkan guna mendukung desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Budaya organisasi yang baik dapat mendukung perubahan aspek-aspek dan tingkat administrasi serta suatu peningkatan kemampuan teknik manajerial pendidikan tersebut. Sekarang kita akan melihat bagaimana lingkungan organisasi pendidikan, di mana sekolah merupakan sistem terbuka dan bergantung pada interaksi dengan unsur-unsur lingkungan agar bisa tetap berjalan. Berbagai pengaruh lingkungan muncul dari berbagai lapisan masyarakat dan mempengaruhi apa yang terjadi di sekolah. Sementara elemen-elemen lingkungan organisasi terdiri dari manusia, sumber daya, kondisi ekonomi, sikap-sikap, kemudian hukum dan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan memiliki struktur tertentu
dan melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sementara penyelenggaraan persekolahan merupakan usaha yang terkoordinasi atau terorganisasi dan memiliki beragam sumber daya untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Struktur organisasi pendidikan atau organisasi sekolah secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur organisasi sekolah dasar dan juga struktur organisasi sekolah menengah. Struktur organisasi sekolah dasar disusun ke dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan seluruh sekolah dan juga ruang kelas. Ruang kelas di sini maksudnya adalah wali kelas, di mana kepala sekolah bertanggung jawab tentang perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan operasional untuk seluruh sekolah. Sementara para guru bertanggung jawab tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengajaran dalam ruang-ruang kelas masing-masing. Jadi berdasarkan ruang kelas atau wali kelas. Dan tiap-tiap level atau tingkatan ada yang namanya koordinator kelas. Sementara struktur organisasi di sekolah menengah dibagi menurut bidang studi yang berbeda. Terdapat 3 alternatif struktur sekolah yang meliputi yang pertama organisasi sekolah dalam sekolah. Misalnya ada klub belajar atau kegiatan ekstrakurikuler atau pembagian wakil kepala sekolah dalam bidang kemahasiswaan, kurikulum, humas, dan sebagainya. Yang kedua adalah organisasi kurikulum atas dasar jumlah bidang studi. Ini biasanya pada sekolah-sekolah SMP atau MTS, di mana berdasarkan jumlah bidang studi yang ada. Misalnya IPA, IPS, olahraga, PAI, dan sebagainya. Yang ketiga adalah organisasi antardisiplin bagi pengajaran dan juga bimbingan. Biasanya di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Di SMA ini misalnya ada kelompok IPA, ada kelompok IPS, dan ada kelompok bahasa. Di SMK misalnya ada jurusan-jurusan berdasarkan keahlian. Misalnya jurusan perkantoran, jurusan perhotelan, pariwisata, otomotif, dan sebagainya. Organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Terdapat 2 unsur yang mempersatukan organisasi. Yang pertama adalah terdapat dalam pikiran para anggota organisasi sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Unsur yang kedua adalah kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atas dasar kedudukan yang ditempati. Baik, topik kita kali ini mengenai organisasi pendidikan sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.